was afraid to come out of the locker. She wasn't nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rocky Fatih Mustafa. Saya dari kelas 3 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis layanan eGold. Dan kebetulan platformnya adalah Treasury. Treasury adalah platform yang menyediakan layanan penyimpanan aset komoditas, khususnya emas fisik melalui website dan aplikasi seluler bernama Apps Treasury. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi seperti pembelian, penjualan, dan penarikan aset emas secara digital. Selanjutnya, keamanan menjadi fokus utama Treasury. Merek ini merupakan bagian dari Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas atau PT dengan nama PT Indonesia Logam Pratama. Perseroan ini telah memenuhi semua persyaratan pendirian PT, termasuk persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari Treasury. Treasury ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan unggul untuk investasi aset emas, diantaranya karena aksesnya fleksibel, investasinya terjangkau, pemantauan harganya real time, keamanannya terjamin, fleksibilitasnya pencairan, rencana emas dan panen emas. Meskipun Treasury memiliki sejumlah keunggulan, seperti halnya setiap platform ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah ketidaktransparanannya. Selanjutnya itu tidak ketergantungan pada dasar pasar keuangan. Selanjutnya itu keterbatasan fleksibilitas, dan yang terakhir ada risiko investasi pada Treasury. Selanjutnya kita akan bahas dari analisis eGold, karena ada kendala di aplikasi atau di platform si Treasury ini. Treasury ini sempat gak bisa di HP saya, jadi saya pakai gambar aja. Jadi Treasury ini adalah platform yang menyediakan layanan penyimpanan aset komoditas, khususnya emas fisik melalui website dan aplikasi seluler bernama Apps Treasury. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi seperti pembelian, penjualan, dan penarikan aset emas secara digital. Nah, keamanan menjadi fokus utama Treasury. Merek ini juga merupakan bagian dari Badan Usaha Terbentuk Perseroan Terbatas atau PT dengan nama PT Indonesia Logam Pratama. Perseroan ini telah memenuhi semua persyaratannya pendirian PT, termasuk persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ini ada identifikasi analisis sistem Treasury. Nah, Treasury ini juga menjamin keamanan transaksi pengguna melalui sertifikat keanggotaan dari Lembaga Clearing Indonesia Clearing House atau ICH, serta Bursa Berjangka Indonesia Commodity Derivative Exchange. Kemudian lembaga ini diawasi oleh Bapepti, memberikan jaminan keamanan dan integritas dalam setiap transaksi. Nah, dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai pedagang fisik emas digital, Treasury juga menjalani kerja dengan PT Bersama Sejahtera. Nah, untuk tampilan dan beberapa fitur yang ada pada Treasury itu seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas untuk fitur-fitur dari Treasury. Yang pertama adalah total aset saya. Nah, di sini ada jelas juga di dalam gambar, pengguna juga dapat mengakses informasi profit atau loss dari total aset yang dimiliki dalam satuan rupiah maupun persentase. Pengguna mengetahui bahwa informasi profit atau loss tersebut tidak bersifat mutlak dan atau sepenuhnya akurat, serta akan berganti sewaktu-waktu, mengikuti fluktuasi harga pasar aset komoditas yang ditampilkan dalam apps tersebut. Selanjutnya ada fitur celengan. Di dalam apps Treasury ini adalah saldo yang dapat diisi oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka, yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di dalam aplikasi. Nah, untuk mengisi ulang saldo celengan, user memiliki beberapa pilihan metode deposit yang dapat disesuaikan dengan preferensial masing-masing. Nah, salah satu opsinya itu adalah menggunakan virtual account. Teman-teman bisa baca sendiri sini, melakukan deposit mulai dari 10.000. Dalam metode ini menggunakan hanya perlu menyalin kode virtual account yang tersedia dan mengikuti langkah-langkah pembayaran yang tertera di aplikasi.
Selanjutnya ada fitur beli emas. Nah, untuk memulai proses pembelian emas, pilih fitur beli emas terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan juga nilai yang ingin kamu beli, entah dalam rupiah ataupun dalam gram, pada kolom yang tersedia. Nah, alternatifnya ini kamu juga bisa memilih nominal rupiah yang sudah disediakan seperti 5 juta, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 ataupun juga 500.000. Nah, jika kamu ingin melakukan pembelian emas di atas 100 juta rupiah, kamu juga bisa memilih opsi di big order selanjutnya, tekan tombol beli emas. Nah, opsi big order ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang melakukan pembelian emas dalam jumlah besar. Proses pembelian ini dilakukan melalui transfer ke virtual account BCA, BNI, dan Bank Muamalat, memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode pembayaran. Selanjutnya ada jual emas. Di fitur jual emas ini, user telah melakukan verifikasi KTP dulu dan mencapai akumulasi pembelian emas hingga 0,2 gram sebelum melanjutkan untuk penjualan emas. Nah, untuk menjual emas simpanan, cukup klik fitur jual emas dan masukkan nilai dalam gram emas yang ingin dijual. User juga dapat memasukkan nominal rupiah atau gramasi yang diinginkan dari pilihan yang tersedia. Selanjutnya, masukkan PIN transaksi penggunaan pilih tujuan pencairan dana, baik itu celengan atau rekening bank yang telah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya ada fitur hadiah emas. Di aplikasi Treasure ini tersedia fitur hadiah emas yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan emas kepada orang yang mereka cintai tanpa mengurangi saldo emas mereka. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk membeli dan mengirimkan hadiah emas. Yang pertama, pastinya buka aplikasi Treasure dulu dan pilih menu hadiah emas. Lalu pilih kategori hadiah emas yang sesuai dengan preferensi teman-teman. Lalu pilih desain hadiah emas yang menggunakan inginkan. Lalu tulis pesan yang ingin pengguna sertakan pada hadiah emas. Lalu masukkan nomor handphone tujuan dengan hati-hati. Pilih jumlah gram emas yang ingin pengguna kirim sebagai hadiah. Lalu pilih metode pembayaran yang ingin gunakan. Lalu masukkan 6 digit PIN transaksi pengguna dan lanjutkan dengan pembayaran sesuai metode. Selanjutnya ada fitur pinjam emas. Fitur panen emas. Panen emas Treasure ini adalah sebuah fitur yang tersedia bagi semua pengguna Treasure yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan tambahan gram emas yang disebut bonus emas. Dengan cara menyimpan emas dalam jangka waktu tertentu di dalam aplikasi, periode simpan ini bisa berlangsung selama 14 hari, 30 hari, 90 hari, ataupun 180 hari. Nah, besarnya persentase bonus emas yang akan pengguna terima tergantung pada tenor yang dipilih. Di sini juga terdapat gambar cara panen emas di Treasure. Teman-teman bisa baca sendiri cara panennya. Selanjutnya ada fitur cetak emas. Nah, untuk menggunakan fitur cetak emas ini, pastikan user juga sudah melakukan verifikasi KTP dan mencapai akumulasi tabungan pembelian emas sampai dengan 0,2 gram sebelum mencetak emas. Nah, untuk mencetak emas simpanan, pengguna cukup klik fitur cetak emas. Emas dapat dicetak dalam ukuran berat 0,1 gram, 0,25 gram, 0,5 gram, dan lain-lain. Lalu klik keranjang, lalu pilih alamat, jasa pengiriman, dan metode pembayaran. Lalu masukkan 6 digit PIN transaksi pengguna dan selesaikan pembayaran. Pesanan pengguna akan diproses dan dikirim ke alamat yang ditentukan dalam waktu 7 hari kerja. Selanjutnya ada fitur transfer emas. Nah, sama seperti tadi, pastikan juga pengguna sudah melakukan verifikasi KTP dan mencapai akumulasi tabungan pembelian emas sampai dengan 0,2 gram. Selanjutnya, masukkan jumlah gram emas yang ingin pengguna transfer. Lalu setelah mengisi jumlah transfer, klik tombol transfer emas. Selanjutnya pilih gambar dan pengguna inginkan kategori yang tersedia. Lalu terakhir, masukkan PIN transaksi pengguna. Saldo emas pengguna akan berkurang dan penerima transfer emas akan menerima notifikasi transfer emas dari pengguna. Selanjutnya ada fitur rencana emas. Dengan fitur rencana emas yang canggih ini, pengguna dapat merencanakan tabungannya dengan lebih mudah dan fleksibel. Pengguna bisa menabung secara rutin untuk berbagai tujuan seperti dana darurat, dana pernikahan, dana pendidikan, dana untuk membeli rumah, liburan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada fitur Jamimas. Jamimas Treasure ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna atau user untuk menjual sementara jumlah gramasi saldo emas digital yang dimilikinya senilai 95% dari harga jual.
Nah, dengan menjual emas tersebut, pengguna memiliki kewajiban untuk membeli kembali saldo emas yang dijual secara berkala sesuai dengan periode yang dapat dipilih, dan biaya jam emas tersebut akan dikenakan sesuai dengan jumlah saldo emas yang digunakan. Selanjutnya ini adalah cara menggunakan fitur jam emas di Treasure. Teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya ada fitur tarik celengan. Nah, untuk menarik saldo celengan di Treasure, ada beberapa langkah yang perlu user ikuti. Yang pertama, pastikan pengguna telah melakukan verifikasi KTP terlebih dahulu. Lalu untuk menarik saldonya, cukup klik fitur tarik celengan yang tersedia di aplikasi Treasure. Selanjutnya, masukkan jumlah saldo yang ingin kamu tarik dalam rupiah, lalu pilih akun bank. Lalu masukkan PIN transaksi, lalu hasil tarik saldo celengan akan masuk ke rekening bank. Untuk membeli perhiasan bisa dibaca-baca juga. Selanjutnya ada fitur koin Nusantara. Nah, di sini syarat dan ketentuan pembelian dan percetakan koin Nusantara Treasure adalah bahwa pedoman ini menjadi panduan utama dalam proses pembelian dan percetakan koin Nusantara. Treasure ini memiliki hak kenyataan intelektual eksklusif terkait dengan desain dan penamaan koin Nusantara, dan pelanggaran hak ini dapat berdampak hukum. Koin Nusantara ini bukan mata uang dan penggunaannya sebagai mata uang melanggar peraturan Republik Indonesia. Selanjutnya ada fitur voucher emas digital. Voucher emas digital ini merupakan bentuk investasi yang semakin populer dan dapat dengan mudah diperoleh melalui platform e-commerce terkemuka seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya ini ada fitur Treasure Rewards, yaitu hadiah tambahan kepada user yang berhasil menyelesaikan berbagai misi yang tersedia. Hadiah tersebut dapat berupa koin atau voucher atau hadiah lainnya. Untuk memperoleh Treasure Box ini, pengguna perlu menyelesaikan beragam misi, termasuk seperti membeli emas, panen emas, daily check-in, mengundang teman, dan melengkapi profil pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi reksadana. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.